Halo, coba tadi kamu mendengar suara apa? Nah, itu adalah suara air. Tapi kamu tahu tidak, air itu berasal dari mana? Nah, berikut ini Bu Guru akan jelaskan beberapa sumber air. Nah, sumber air ini kita bagi menjadi dua, yaitu air yang ada di permukaan tanah dan air yang di bawah permukaan tanah. Bu Guru akan jelaskan terlebih dahulu air yang berada di permukaan tanah. Artinya, air ini bisa kamu lihat nampak di atas permukaan tanah. Misalnya dia itu berupa genangan ataupun misalnya seperti gambar-gambar yang akan Bu Guru perlihatkan berikut ini. Nah, air di permukaan tanah itu seperti air laut. Nah, kan kalau air laut anak-anak bisa lihat ya dengan mata, bisa kelihatan di atas permukaan tanah. Nah, wah, laut ini sangat luas loh dan menjadi salah satu sumber air yang ada di bumi kita ini. Karena bumi kita ini sebagian besar sebenarnya adalah terdiri dari lautan, ya. Kemudian ada mata air. Nah, mata air ini sebenarnya air di bawah permukaan tanah yang dia muncul ke atas permukaan tanah dan membentuk genangan. Nah, kalau anak-anak pernah jalan-jalan ke Desa Matano yang ada di seberang danau sana, di sana ada mata air Bura-Bura yang sekarang sudah jadi tempat wisata. Nah, itu adalah salah satu contoh mata air yang terlihat yang membentuk genangan di atas permukaan tanah. Lalu danau kita sendiri, Danau Matano, Danau Towuti, ya, itu adalah air atau sumber air di atas permukaan tanah. Dan kita tahu di Sorowako, di Wawandula, di Wasuponda itu sebagian besar kita pakai airnya itu dari air danau, ya. Kemudian sungai. Nah, kalau sungai di Wawandula, Wasuponda, Sorowako itu masih banyak sungai. Ya, kita bisa lihat sungai, melihat airnya yang mengalir, ya. Kemudian ada air terjun. Nah, bagi yang suka jalan-jalan nih, pernah jalan-jalan ke Mata Buntu atau misalnya ke Kali Dingin yang ada di Wasuponda waktu kita belajar tentang tempat rekreasi. Nah, itu adalah air terjun. Nah, itu juga kelihatan di atas permukaan tanah. Ya, biasanya ini air sungai yang mengalir, kemudian ada tempat tinggi, jadi airnya kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, biasanya kalau sudah seperti nampak seperti di gambar ini kita sebutnya sebagai air terjun. Lalu air hujan. Ya, air hujan. Ya, air hujan ini juga sebenarnya asalnya dari air danau, air sungai, air laut, bahkan genangan air yang terkena terik sinar matahari lalu menguap, kemudian hasil uapnya itu membentuk titik-titik-titik air di atas langit yang disebut dengan awan, lalu nanti awannya semakin lama semakin berat, mulai menghitam dan akhirnya titik-titik air tadi itu jatuh kembali ke bumi yang kita sebut hujan, ya. Kemudian untuk air di dalam tanah, ya, biasanya baru bisa kita lihat setelah diolah dulu. Misalnya seperti ini. Nah, air sumur galian. Kalau yang ini biasanya adanya di desa-desa ya. Mungkin ada juga di Sorowako atau Ndula Wasuponda, tapi cuma satu dua karena orang dulu memang seperti ini. Jadi digali dulu itu tempat yang dikira-kira ada mata airnya, lalu nanti pinggirannya itu diberi batako, kemudian nanti dimasukkan ember untuk ambil airnya dari dalam. Nah, itu yang cara tradisional dulu. Kalau sekarang rumah-rumah biasanya sudah pakai air sumur bor. Nah, di bor, nih ada bapak yang sedang membor ini, ya. Lalu nanti dimasukkan pipa. Lalu keluar deh air dari mata air yang ada di dalam tanah. Seperti itu. Nah, kamu juga pasti sudah tahu apa saja sih manfaat air? Nah, manfaat air atau gunanya air
Yang pertama pasti anak-anak butuh air untuk minum. Dan tubuh kita itu 80% adalah air. Jadi kita harus banyak minum biar selalu sehat. Kemudian air di dalam tubuhnya tetap terjaga, ya. Nah, kemudian untuk mandi. Wah, bayangkan kalau sudah main kotor-kotor, badan sudah lengket, kemudian tidak ada air untuk mandi. Atau misalnya bayangkan baunya badannya kita bagaimana kalau tidak ada air, tidak bisa mandi. Kemudian untuk membasuh wajah. Ya, ataupun misalnya kalau yang agamanya Islam pasti butuh air untuk wudhu. Ya kan? Nah, kemudian mencuci peralatan makan. Kemudian mencuci tangan, apalagi sekarang ini masa pandemi seperti ini, virus-virus suka menempel-nempel ke tempat yang seperti peralatan makan, di tangan, jadi butuh air untuk membilasnya. Ya, selain sabun butuh air. Kemudian juga mencuci mobil, mencuci motor. Anak-anak sudah pernah kan coba cuci mobil atau motor? Kemudian untuk memasak, biasanya butuh air. Kemudian seperti yang kita pelajari di kendaraan air, juga sebagai sarana transportasi. Kemudian untuk sarana olahraga. Macam-macamnya ada banyak, misalnya seperti kayak, lalu banana boat, dayung perahu, ya. Kemudian untuk diving, polo air, memancing, selancar air atau selancar angin. Nah, semua itu butuh air. Nah, itulah tadi tentang sumber air dan guna dari air.